Terima kasih Pak Agus Hermanto. Selamat sore Bapak Ibu Guru Hebat, terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara webinar berbagi praktik baik. Oke Bapak Ibu, apakah materi yang akan saya share sudah terlihat di sini? Bapak Ibu semuanya, praktik baik yang pernah saya lakukan, yang pernah kami lakukan di SMK Negeri 1 Lempung Jaya ini, kami memberikan nama yaitu metode Awun Jodo untuk mendesain proyek penguatan profil Pancasila. Di sini metode ini sebenarnya singkatan dari kegiatan kami agar mempermudah kegiatan dari siswa. Jadi Awun Jodo ini adalah singkatan dari aware, understand, join, dan do. Nah, di mana nantinya metode yang kami gunakan ini menurut kami sangat efektif untuk melakukan P5 karena kebetulan P5 ini juga baru pertama kali di sekolah kami untuk tahun ini. Sekolah kami baru tahun pertama untuk melaksanakan P5. Nah, Bapak Ibu, untuk melaksanakan P5 ini, sebelum kita masuk ke metode tadi, kita lihat dulu tahapan pelaksanaan dari P5 itu. Apa sih tahapan-tahapan dari pelaksanaan P5? Yang pertama, ini adalah bagaimana kita memahami proyek penguatan Ibu, suaranya putus-putus terus presentasinya belum kelihatan ya? Presentasinya belum sudah. Ya. Di sini sudah kelihatan. Oh, berarti di saya. Sudah. Suara pun jelas, suara pun jelas. Sudah kelihatan. Oh, jelas ya. Sudah sampai. Tapi suaranya saya lanjut. Enggak jelas. Bu Mary. Halo Bu Mary, bisa saya lanjut Bu? Bisa Bu. Oke, terima kasih. Saya sapa yang agak jauh ini sepertinya ya. Karena Pak Agus ini wilayahnya sama dengan saya di Kecamatan Teluk Gelam. Kami sedang ada kendala sinyal untuk hari ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Tahapan P5 yang pertama itu kita adalah memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Apa sih tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang harus kita pahami? Yang pertama adalah tentunya P5 ini membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Harapannya dengan adanya penerapan P5 dalam pendidikan bertujuan untuk mendidik serta menghasilkan anak bangsa yang tangguh, berkualitas, serta siap untuk bersaing dan menghadapi tantangan di masa depan. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita menyiapkan ekosistem sekolah. Bagaimana ekosistem sekolah kita yang sebenarnya? Kemudian yang ketiga adalah mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita laksanakan mendesain terlebih dahulu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema apa yang kita ambil? Isu apa yang akan kita angkat. Nah, untuk menentukan tema dan segala macam itu, kita akan mulai dulu terlebih dahulu dengan pertama membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah menyusun terlebih dahulu tim fasilitator proyek. Tim ini nantinya berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh siswa. Jadi sebelumnya kita melakukan musyawarah dulu dengan kepala sekolah, kemudian membentuk tim, baru kemudian kita akan mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, Kepala Satuan Pendidikan bersama tim fasilitator ini akan merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan dari satuan pendidikan. Mulai dari sarana prasarana, keadaan siswa, keadaan guru, dan semuanya. Kemudian yang ketiga, baru kita akan merancang dimensi, tema, alokasi waktu proyek penguatan profil Pancasila. Ini yang akan melakukan adalah tim fasilitator yang menentukan fokus, dimensi profil pelajar Pancasila dan tema apa yang akan dirancang sejumlah dengan alokasi atau sesuai dengan alokasi waktu yang ada sesuai dengan tingkatan sekolah masing-masing.
kebetulan kami di SMK ini 1 tahun ada 244 jam pelajaran untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian tim fasilitator menyusun modul sesuai dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum, menentukan subelemen, menentukan tujuan dan proyek, kemudian juga mengembangkan topik, alur, dan durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen dari proyek ini. Kemudian yang kelima adalah merancang strategi pelaporan hasil dari proyek. Ini juga akan dilakukan oleh tim fasilitator, merencanakan bagaimana pengolahan dan pelaporan dari hasil proyek yang telah dilaksanakan. Kemudian setelah itu, yang keempat adalah mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini setelah terbentuknya modul yang dibuat oleh tim fasilitator, maka kita akan melaksanakan proyek yang akan kita laksanakan sesuai dengan modul yang sudah disusun oleh tim fasilitator. Yang kelima, yang terakhir adalah jangan lupa mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah 6 tahapan sebelum kita melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, mungkin tidak semuanya sekolah di sini yang sudah melaksanakan IKM. Nah, di sini apakah semua sekolah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah melaksanakan IKM atau pernah melaksanakan profil pelajar Pancasila? Boleh buka suaranya Bapak Ibu. Atau bisa juga ditambah di kolom chat sekolahnya yang sudah pernah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Bu Mary Andani, belum Bu. Karena memang belum semua sekolah melaksanakan IKM ya Bapak Ibu ya. Sekolah kami sudah Bu, Martini Warto. Oke, artinya Bapak Ibu di sini bisa sharing juga dengan kami nantinya. Ada yang sudah melaksanakan IKM, ada yang belum. Nah, kemudian Bapak Ibu saya lanjut. Setelah tahapan 6 ini tadi, artinya kita sudah siap ya untuk melaksanakan pengimplementasian proyek P5 kita untuk masuk di pembelajaran siswa yang kita ajarkan. Nah, ini Bapak Ibu metode yang saya katakan tadi. Metode ini adalah metode kami sendiri di sekolah kami mengeluarkan metode Awun Jodo, di mana metode ini memudahkan kami dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini bukan satu-satunya metode yang dapat kita laksanakan, banyak sekali, bahkan di buku panduan itu sudah diberikan contoh berbagai macam alur, metode, cara untuk melaksanakan P5 agar mudah terlaksana di sekolah kita masing-masing. Nah, ini adalah yang pernah kami lakukan, di mana yang pertama, aware. Awun Jodo ini kepanjangan dari yang pertama aware, di mana di sini kami mengajak siswa sadar, peduli, mengetahui tentang isu-isu yang sedang beredar di sekitar sekolah kami, atau yang sedang viral kalau bahasanya sekarang ya, yang hangat dibicarakan. Kira-kira apa nih? Jadi sebelumnya kita lihat dulu kira-kira apa ini yang akan kita ambil. Dengan adanya siswa sadar, mengetahui, peduli terhadap isu-isu yang beredar di sekolah kita, yang sedang hangat-hangat dibicarakan, maka ini siswa lebih memahami tentunya nanti untuk melakukan proyek apa yang akan mereka lakukan. Kemudian nanti akan kita namakan persepsinya dengan modul kita nantinya. Yang kedua adalah understand, memahami, menangkap, mengetahui, mengenal. Bagaimana siswa bisa memahami, bisa mengetahui
apa sih isu yang beredar tadi, bagaimana kita akan melakukan tindakan agar isu-isu ini dapat kita minimalisir. Seperti contoh nih, saya ambil tentang sampah di sekolah. Nah, ini kan sampah ini tidak ada habis-habisnya. Nah, mungkin di sini siswa di bagian mohon maaf Bu Lazimah, ya, layarnya hilang Bu, mohon di share screen lagi Bu. Sebentar Pak ya, ini kenapa ada di situ ya? Saya hentikan dulu sebentar Pak ya. Oke, Pak Andrianto, Bu Mary, Bu Erni, apakah sudah Bu? Materinya sudah muncul? Sudah Bu. Ya, kadang kita kalau ini beda tampilan ya antara saya dengan Bapak Ibu. Makanya saya juga kadang bingung, di tempat saya tampilannya kemungkinan sinyal ya. Oke, saya lanjut ya, Pak Andri dan teman-teman yang lainnya. Kemudian setelah siswa memahami isu yang beredar di sekolah, yang sedang viral atau hangat, yang dapat kita bicarakan di situ, kemudian yang langkah yang ketiga adalah join. Join ini adalah ikut serta. Di sini siswa kami ajak ikut serta. Bagaimana sih proyek kita akan kita laksanakan? Bagaimana siswa ini bisa memberikan ide-ide, kemudian bisa bergabung, berkolaborasi dengan teman-temannya, apa yang akan mereka angkat di sini. Nah, ini kita membebaskan. Iya Bu. Halo? 2 suaranya. Ada echo. Halo Ibu. Ya, Ibu. Bisa terdengar Bu Erni? Kebetulan di depan saya ini ada Bu Erni, Sudah, Bu Mary, Andri. Sudah Bu. Ya. Sudah Bu? Oke. Ya, sudah bisa ya. normal Bu. Normal ya. Oke, mohon maaf Bu ya. Oke, kita lanjut. Di sini langkah yang ketiga adalah kami ambil bagaimana siswa bisa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah setelah mereka berkolaborasi, mereka akan menentukan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah mereka melakukan proyek yang mereka sepakati sesuai dengan tema yang ada sekolah siapkan. Nah, Bapak Ibu, yang kami laksanakan dengan metode ini, kami betul-betul membebaskan siswa, tapi di sini juga kami sebelumnya sudah mengetahui kira-kira apa nih isu yang sedang beredar. Nah, tetapi kami memastikan kembali kepada siswa kira-kira tema-tema seperti ini mereka bisa tidak memahami, kemudian bisakah mereka berkolaborasi untuk menyesuaikan proyek yang akan mereka buat seperti itu. Nah, di sini metode yang kami gunakan ini Bapak Ibu, kami sudah melaksanakannya untuk Bhinneka Tunggal Ika, tema Bhinneka Tunggal Ika, di mana isu yang kami angkat ini, yang siswa angkat ini adalah budaya kebiasaan dari daerah kami yang sudah terlupakan seperti itu, seperti makanan khas, kemudian tarian-tarian tradisional. Sepertinya kan anak-anak sekarang kurang berminat untuk makanan daerah, makanan yang tidak mereka kenali lagi sekarang. Kemudian juga tarian-tarian, mereka lebih suka dengan tarian yang saat ini sedang hit gitu. Nah, ini kami angkat di sini. Ternyata setelah kami membebaskan siswa sadar terhadap lingkungan dengan tema yang sudah kami berikan ini, anak-anak ternyata ketika mereka melakukan berkolaborasi dengan teman-teman, melakukan proyek, ternyata luar biasa, hasilnya juga beragam, dan mereka memahami apa tujuan dari proyek profil pelajar Pancasila ini. Nah, di sini kami juga melakukan asesmen nantinya dalam kegiatan ini, di mana asesmen ini nanti kita tentukan adalah berdasarkan dari tema, dimensi, elemen, dan subelemen yang kita tentukan. Apa yang akan kita nilai
dari kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ini. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan metode yang kami gunakan ini, Bapak Ibu, untuk sekolah, tadi ada sekolah yang belum melaksanakan IKM ya, artinya untuk semester ini mungkin akan melaksanakan IKM. Jangan terlalu takut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Biasanya kan kita kalau berganti kurikulum seperti itu, kita sudah ketakutan terlebih dahulu dengan sepertinya ganti kurikulum, ganti kebijakan saja. Ternyata tidak. Nah, di sini Bapak Ibu untuk melaksanakan P5 untuk pertama kalinya itu tidak perlu kesulitan, harus memilih atau melaksanakan apa di sekolah. Jadi Bapak Ibu di sini kita sudah disiapkan modul-modul contoh-contoh banyak sekali di platform Merdeka Mengajar. Sekolah yang baru pertama kali itu boleh mengadopsi modul yang sudah disediakan, kemudian disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Artinya Bapak Ibu nantinya sekolahnya itu termasuk tahap awal, mengadopsi modul yang ada, kemudian mengubah saja sedikit, disesuaikan dengan tujuannya, disesuaikan dengan sekolahnya, ya, apa yang akan diambil. Nah, ini diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi jangan ketika, sekolah kami baru pertama kali, bingung nih mau buat modulnya seperti apa. Nah, ini jangan terlalu bingung, berarti Bapak Ibu masuk ke tahap awal dulu, ambil modul yang sudah disiapkan oleh PMM, modifikasi sedikit disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Kemudian kalau memang Bapak Ibu sudah mampu, Bapak Ibu bisa mengambil modul yang ada di PMM itu, kemudian Bapak Ibu modifikasi juga, sesuaikan tujuannya, kemudian dimensinya, temanya, Bapak Ibu boleh ubah, berarti Bapak Ibu sudah masuk ke tahap berkembang. Nah, kalau untuk tahap lanjutan ini, Bapak Ibu sudah membuat modul sendiri, disesuaikan dengan kondisi sekolah, dirancang betul-betul oleh sekolah itu sendiri. Nah, itu sudah tahap lanjutan. Nah, untuk tahap yang pertama, Bapak Ibu nantinya bisa menggunakan tahap awal, cukup mengadopsi modul yang ada. Kemudian, Bapak Ibu, saya tutup dulu yang ini, Bapak Ibu. Saya akan share modul pembelajaran yang pernah kami buat, Bapak Ibu. Sambil menunggu saya share, boleh ada yang mau sharing? Pak Andrianto, Bu Erni, Bu Mary, Bu Ida, dan teman-teman yang lainnya, Bu Nina. Kalau mau sharing, sambil menunggu saya share materi selanjutnya. Jelas ya? Jelas ya. Oke. Ini saya diingatkan Pak Bagus ya kalau habis waktunya. Oke. Baik. Sudah selesai Bu ya? Belum Pak? Oke, Ini belum baik. selesai, baru. Masih? Bapak Ibu nanti ya. Bapak Masih Ibu ada Bu nanti. yang... Yes. Silakan. Mas, Pak, ini sudah muncul Bu Erni, Bu Mary. Sudah Bu, sudah muncul Bu. Ya Bu, lanjut dulu. Muncul Bu, modul sudah muncul. Ya, saya memang menge-share modul ya. Ini saya share modul yang sudah kami buat untuk metode yang saya keluarkan tadi. Di sini kan saya berbagi praktik baik apa yang sudah kami laksanakan di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini adalah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah kami buat dengan tim kami, yaitu Bu Istiada dan Bu Nurul sebagai fasilitator di sekolah kami. Nah, ini Bapak Ibu, untuk materi nanti akan saya berikan lengkap, saya berikan link nanti Bapak Ibu di kolom chat ya, atau di grup WA-nya nanti saya berikan link, materinya lengkap termasuk panduan dari pembuatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di akhir acara nanti saya akan berikan linknya. Nah, ini Bapak Ibu modul yang kami buat. Yang pertama adalah judul. Di sini judulnya adalah mengenal budaya daerah dengan topik pergelaran budaya Nusantara.
alokasi waktu 88 kali 45 menit. Bapak Ibu, alokasi waktu ini nanti ada di panduan P5. Saya kebetulan kalau yang SMK itu 244 jam tahun. 244 jam per tahun. Ini kalau untuk SMK Bapak Ibu dalam satu fase E itu kita ada 3 tema. Tema yang 2 tema pilihan dan 1 tema wajib kebekerjaan ya Bapak Ibu. Nah, untuk alokasi waktu ini Bapak Ibu tidak harus dibagi menjadi 3, tetapi disesuaikan dengan tema yang akan kita gunakan nantinya. Apakah kira-kira topik yang kita gunakan ini butuh berapa lama kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Tidak perlu dibagi menjadi 3, tetapi disesuaikan dengan proyek Bapak Ibu. Nah, kemudian jenjang fase permasalahan yang akan diteliti. Nah, di sini kita uraikan permasalahan apa yang ada di sekolah kita, isu apa yang sedang hangat, kita ceritakan di bagian pertama. Bapak Ibu, untuk modul dari proyek profil pelajar Pancasila ini tidak baku harus seperti apa ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan saja. Kemudian setelah itu relevansi proyek topik ini dengan sekolah. Seberapa relevan proyek P5 ini dengan sekolah kita. Kemudian yang paling utama itu adalah tujuan dari pembelajaran proyek ini sendiri. Nah, kalau ini wajib ya Bapak Ibu, mulai judul, topik, tujuan. Tujuan ini wajib, tidak boleh dihilangkan karena suatu kegiatan itu kita akan melihat tujuannya dulu. Apa itu tujuan yang akan kita laksanakan, target apa yang akan kita ambil gitu. Nah, ini adalah bagian yang wajib ada modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah keempat, dimensi. Dimensi apa yang kita ambil, kita sesuaikan dengan tema yang kita ambil. Nah, di dimensi, elemen, subelemen, ini nanti bisa diambil di BSKAP nomor 009 ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu memilih dimensinya apa, elemen, subelemen apa yang Bapak Ibu ambil. Nanti disesuaikan apakah tema Bapak Ibu dapat melihat dimensi, elemen, subelemen tersebut. Jadi disesuaikan. Kemudian alur dari proyek P5 ini. Bagaimana cara alurnya? Apa yang terlebih dahulu kita lakukan? Alur, kemudian tahapan kegiatan. Setelah itu, kemudian tahapan kegiatan, kemudian yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut dari kegiatan P5. Nah, itu adalah contoh modul yang kami buat di SMK sekolah kami yang pernah kami lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya juga di sini akan menampilkan miskonsepsi tentang P5 ya. Nah, ini adalah miskonsepsi proyek P5 yang biasanya kita dengarkan di luar. Yang pertama adalah CP apa yang akan saya masukkan. Nah, capaian pembelajaran. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak terintegrasi antar mata pelajaran Bapak Ibu, tetapi merupakan kegiatan kokurikuler yang berorientasi pada penguatan profil pelajar Pancasila. Guru setiap mata pelajaran tidak perlu memaksakan untuk memasukkan capaian pembelajarannya di P5. Tetapi fokus utama P5 ini adalah bagaimana mencapai tujuan dari profil pelajar Pancasila, karena P5 ini adalah termasuk kokurikuler. Miskonsepsi yang kedua, P5 adalah satu-satunya media penguatan profil pelajar Pancasila. Bukan. Nah, P5 ini bukan satu-satunya tujuan untuk
satu-satunya untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kegiatan tersebut. Bisa dalam intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya keseharian satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita terkecoh ketika kita membuat pemilihan dimensi, elemen dan subelemen. Kita selalu memasukkan misalnya nih, dalam kegiatan Bhinneka Tunggal Ika, kita memaksakan itu berakhlak, beriman, dan bertakwa misalnya. Padahal dalam kegiatan itu kita tidak bisa menilai. Nah, tema beriman dan berakhlak ini sepertinya sangat sulit untuk kita lepaskan dari P5. Tetapi sebenarnya tema itu kita bisa ambil dari budaya sekolah yang lain. Tidak mesti masuk ke proyek tersebut. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, haruskah pendekatan pembelajaran berbasis proyek? Nah, Bapak Ibu, sepertinya kita selalu mendengar bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini harus berbasis proyek. Ternyata tidak. Satuan pendidikan itu dapat menggunakan pendekatan lain seperti berbasis masalah dan inquiry. Nah, pendekatan yang digunakan ini juga disesuaikan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang dituju pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini metodenya harus adalah cooperative learning. Jadi tidak mesti berbasis proyek ya Bapak Ibu. Yang keempat, wajibkah hasil produk? P5 tidak harus ada produk Bapak Ibu. P5 tidak harus menghasilkan produk berupa barang yang dipamerkan di akhir kegiatan. Tetapi produk akhir P5 ini dapat berupa aksi, bisa berupa kampanye, presentasi, dan segala macamnya. Tidak harus produk. Tetapi di akhir setiap kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus dilaksanakan perayaan belajar untuk menambah motivasi serta refleksi dan evaluasi segenap pihak yang terlibat. Tetapi Bapak Ibu, gelar karya atau perayaan ini tidak perlu mewah. Boleh sesederhana mungkin sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Kemudian, miskonsepsi yang kelima adalah pendekatan proyek hanya untuk P5. Tidak. Pembelajaran basis proyek tidak hanya digunakan untuk proses P5. Semua mata pelajaran dapat menggunakan pendekatan PBL ini untuk mengembangkan capaian pembelajaran mata pelajaran masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, nomor 6, fokus assessment. Assessment proyek bukan menyasar pada produk yang dihasilkan siswa. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti ketika kita memberikan siswa harus membuat produk, terus kita melihat, oh produknya bagus, itu yang dinilai. Misal ini saya contohkan, gaya hidup berkelanjutan. Ini menyasar dimensi gotong royong dan kreatif dengan kegiatan berupa membuat poster. Nah, fokus asesmennya bukan menilai keindahan posternya, tetapi bagaimana kreativitas, bagaimana kerjasama, bagaimana siswa mengelola waktu sesuai dengan tujuan yang dipilih dalam perencanaan tersebut. Jadi sekali lagi, bukan produk yang dihasilkan, tetapi kreativitas, kerjasama, dan mengelola waktu. Tergantung dari dimensi elemen, sub-elemen Bapak Ibu yang sudah ditentukan di modul. Kemudian yang ke-7, P5 apakah harus dilaksanakan di akhir semester? Tidak harus dilaksanakan di akhir semester. P5 ini bisa dilaksanakan juga setiap hari, setiap minggu, juga bisa dilaksanakan di blok seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak mesti harus di akhir semester, tergantung sekolah masing-masing. Apakah nanti di setiap jam itu, setiap hari itu disisipkan 1 atau 2 jam untuk pembelajaran proyek. Bisa juga setiap minggu. Misalnya dalam 1 minggu ada 1 hari untuk proyek atau 2 hari untuk proyek. Atau juga pemandatan atau sistem blok 2 minggu atau 1 bulan khusus untuk P5. Ini diperbolehkan. Kemudian miskonsepsi yang ke-8 yaitu tema kegiatan. Tema yang dipilih bukan asal yang mudah saja Bapak Ibu.
Jadi jangan memilih, oh ini ternyata mudah. Nah, itu yang diambil. Tetapi kegiatan P5 itu seharusnya berangkat dari permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian dari pertanyaan siswa, mereka bisa menentukan gagasan, turut serta menawarkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang saya katakan di awal tadi bahwa tema kegiatan itu diambil dari isu-isu yang sedang hangat dibicarakan oleh anak-anak. Nah, itu Bapak Ibu untuk beberapa miskonsepsi yang yang harus kita pahami agar proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa berlangsung baik di sekolah kita. Terima kasih untuk materi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Bapak Ibu boleh sharing dari sekolah IKM yang sudah melaksanakan, boleh berbagi untuk kegiatan P5-nya hari ini. Terima kasih Pak Bagus, saya kembalikan ke moderator. Pak Bagus, terima kasih. Siap Ibu. Terima kasih Ibu Lazima. Baik Bapak Ibu guru hebat yang masih tetap semangat di kegiatan kita sore hari ini. Dari awal paparan sampai akhir paparan Bu Lazima, peserta sepertinya semakin bertambah Ibu. Ini sudah sampai 80 peserta ya kurang lebih ya. Ya, oke Bapak dan Ibu, ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 20-an menit. Kita ke sesi tanya jawab. Baik Bapak dan Ibu, silakan kami persilakan. Ini ada, saya lihat sudah ada yang resen, Pak Andrianto.